Mintalah. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Matius 9 ayat 32-38. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika melihat orang banyak yang mengikutinya dalam keadaan lelah dan terlantar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa meskipun banyak orang mengikutinya, namun hanya sedikit yang mendapat perhatian. Karena itu Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus mengingatkan bahwa Allah sebagai Tuhan yang berkuasa akan mengirim pekerjanya bagi mereka yang meminta, agar para pengikutnya tidak terlantar seperti domba tanpa gembala. Yesus senantiasa memperhatikan orang lain, baik mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia maupun yang hanya mengikutinya tanpa tujuan jelas. Orang banyak itu mendengar bagaimana orang lumpuh dapat berjalan. Perempuan yang mengalami pendarahan sembuh karena menyentuh jubah Yesus. Anak perempuan Yairus dihidupkan kembali oleh Yesus. Meski mereka lelah, tetapi mereka tetap memiliki harapan kepada Yesus karena berita mukjizat maupun yang mereka saksikan sendiri. Saya pernah mengalami hal serupa ketika membantu teman mengelola website paroki. Karena kondisi kesehatan saya yang rentan terhadap infeksi, saya memilih untuk tidak tercantum dalam organisasi agar tidak terbebani dengan kehadiran fisik dalam pertemuan. Awalnya banyak anggota yang terlibat, tapi sering waktu satu persatu mulai berundurkan diri, hingga akhirnya saya mendapati diri saya sendirian dalam mengelola website tersebut. Saya berdoa agar ada seseorang yang dapat membantu, tetapi tidak mudah menemukan bantuan. Namun Tuhan selalu memiliki caranya. Alih-alih mengirimkan seseorang untuk membantu, Tuhan memberikan saya hikmat dan kemampuan untuk mempelajari serta mengelola website dengan lebih efisien dan efektif. Tuhan memahami kebutuhan saya dan memberikan jawaban dalam bentuk yang tidak saya duga sebelumnya. Mintalah kepadanya, maka Ia akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan, bahkan yang tidak terduga sebelumnya. Sudahkah kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dalam setiap tantangan hidup kita? Marilah berdoa. Bapa, Engkau sebagai pemberi kehidupan, begitu sering saya memohon dan menunggu bantuan-Mu
atas masalah yang saya alami. Namun tak terasa, saya dapat melaluinya sampai saat ini. Dan tanpa saya sadari, Engkau telah mengirimkan pekerja-pekerjamu yang membantu saya menyelesaikan itu semua. Semoga dalam kelemahan ini, saya tetap setia dan meminta hanya kepadamu saja. Saya percaya kepadamu ya Tuhan Allahku. Amin.